Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, jamaah rutin kajian Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan lengkap tanpa kurang apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita usahakan ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada malam ini kita akan melanjutkan bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bab fil yakini wa tawakkul, bab yang menerangkan yakin dan tawakal. Sebelumnya sudah kita bahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal, juga ada satu hadis yang juga menjelaskan tentang tawakal. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua untuk malam ini. As-sani, ya, untuk hadis yang kedua, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu berkata, Allahumma laka aslamtu, Allahumma, ya, wahai Tuhanku, laka kepada engkau, aslamtu, aku pasrah, ya, aku berserah diri. Wa bika, dan dengan engkau, amantu, aku beriman. Wa alaika, dan kepada engkau, tawakkaltu, aku bertawakal. Wa ilaika, dan kepada engkau, anabtu, aku bertaubat. Wa bika, dan dengan engkau, khosamtu, ya, aku juga menyerahkan semua perkaraku. Ya, jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad, ya, dulu pernah berkata bahwa beliau pernah mengucapkan, ya, kalimat ini. Yang pertama, Allahumma laka aslamtu, bahwa Nabi Muhammad itu pasrah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu semestinya. Jadi semua hal kehidupan kita itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pasrah kepada Allah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ada orang kaya punya banyak harta, ya, dia tawakal, dia berserah diri kepada Allah, ya, karena hartanya banyak, pasti dia akan selalu bersyukur, ya, dimanfaatkan hartanya untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk jalan Allah, ya. Dan seumpama dia terkena bangkrut, ya, karena sudah pasrah kepada Allah, ya, pasti dia juga akan baik-baik saja, ya, tidak sampai stres, ya, tidak sampai drop, atau bahkan sampai masuk rumah sakit, tidak akan terjadi, karena semua perkaranya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru-baru ini kan banyak, ya, di medsos itu, ya, ada orang kaya tapi kekayaannya dipamer-pamerkan, ya, karena pamer, ya, sampai akhirnya ketahuan pejabat pajak itu, sampai ditanyakan kira-kira sudah pajak atau belum. Jadi seperti itu. Kalau orang sudah pasrah, ya, kepada Allah, maka semua perkaranya akan baik-baik saja. Atau sebaliknya, ada yang ditakdir oleh Allah, dia tidak begitu beruntung, ya, mungkin serba kekurangan, tapi karena perkaranya dipasrahkan kepada Allah, maka dia juga baik-baik saja, ya. Karena semua itu miliknya Allah. Apapun yang kita punya itu adalah punyanya Allah. Jadi kalau punya banyak, ya, harta banyak, itu juga punyanya Allah. Hidup kita ini juga punyanya Allah. Jiwa kita ini juga kepunyaan Allah. Nyawa kita juga kepunyaan Allah. Jadi meskipun ditakdir kekurangan, sebetulnya nikmat yang diterima sudah banyak, ya. Bisa bernafas, ya, itu kan nggak bisa kita hitung, itu nikmat yang besar itu. Kalau di rumah sakit sekali hirup hitungan itu bayarnya. Tapi kalau sehat, alhamdulillah kita seperti sekarang ini kan semua dari Allah. Ya, kita ditakdir Allah bisa, ya, hadir di sini juga. Ini juga adalah kehendaknya Allah. Jadi nggak boleh sombong juga. Kita ditakdir bisa ikut kajian, ya, bisa silaturahim, bisa jamaah di sini. Ini juga adalah kehendaknya Allah. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Semua adalah karunia dari Allah. Wa bika amantu, ya, dan juga kepada Allah Nabi Muhammad itu beriman. Kalau orang beriman, ya, dulu ya sudah pernah kita bahas bahwa semua yang dikerjakan oleh orang beriman itu adalah baik semuanya, ya. Kalau mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur, itu kebaikan. Atau sebaliknya, dia dapat musibah, dapat cobaan, dia bersabar, itu juga adalah sebuah kebaikan. Itu orang yang beriman seperti itu. Semuanya baik-baik saja. Yang kelihatannya keburukan, tapi karena dia mau bersabar, itu akan bernilai kebaikan baginya.
dapat nikmat bersyukur juga kebaikan baginya. Jadi semuanya baik itu kalau beriman kepada Allah, kalau yakin kepada Allah. Wa 'alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau aku bertawakal. Ya. Jadi tawakal di sini itu enggak semuanya dipasrahkan kepada Allah, tidak. Ya, kita sebagai seorang Islam ya, punya keluarga, pokoknya saya tawakal. Ya, habis sholat subuh seumpamanya lanjut zikir sampai sholat duha, habis sholat duha lanjut zikir terus sampai zuhur, tapi tidak kerja. Ya, bukan seperti itu. Meskipun tawakal, tapi harus usaha sebelumnya. Jadi tawakal itu sebelumnya ada usahanya, tidak otomatis serta-merta langsung pasar kepada Allah, tidak, tapi ada usahanya dulu sebelumnya. Jadi ada usahanya dulu. Nabi juga dulu juga bekerja. Nabi Muhammad juga bekerja. Seorang nabi yang sudah, kalau beliau meminta pasti dikasih oleh Allah, tetapi beliau masih bekerja untuk mencukupi keluarga beliau. Jadi bekerja beliau. Ya, ulama-ulama dulu juga seperti itu. Juga bekerja. Ada ahli sufi juga begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhannya juga bekerja. Ada yang berdagang ya, ada yang membuka toko. Semuanya bekerja. Dan kepada Allah juga Nabi Muhammad itu bertaubat. Wa bika khasamtu, dan dengan engkau ya, aku berbantah pada orang-orang yang memusuhi agama engkau. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudallani. Ya Allah, a'udzu, aku berlindung bi'izzatika, dengan kemuliaan engkau, la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain engkau, antudallani, jika engkau menyesatkanku. Jadi selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta, wahai Allah, al-hayyu, itu zat yang hidup, alladzi la tamutu, yang tidak akan mati. Jadi tawakalnya kepada Allah, zat yang hidup, yang tidak akan mati. Kadang kita itu ya bepergian ya umpama kita pergi jauh ya, beberapa hari, kita punya tetangga, kadang kita atau punya keluarga, kadang kita pasrah kepada tetangga atau saudara kita. Mama kita pergi umroh atau haji, itu kan beberapa hari, minimal 1 minggu. Kita pasrahkan yang berkeluarga, mungkin pasrah anaknya kepada saudaranya, ya pasrah istrinya atau suaminya kepada keluarganya. Itu saja kita kadang melakukan seperti itu. Jadi memasrahkan keluarga kita kepada orang lain. Apalagi pada Allah, zat yang tidak akan mati. Ya, sudah selayaknya kita pasrahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jinnu, adapun jin, wal ingsu, dan manusia, yamutuna, itu semua akan mati. Bahwa jin ya, manusia itu
akan mati. Yang kadang kita pasrai harta kita, rumah kita, keluarga kita itu akan mati. Tapi yang tidak akan mati siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi hadis ini ada di dua kitab, yaitu kitabnya Imam Muslim dan juga kitab sahihnya Imam Bukhari. Wa hadza lafdz Muslim. Ya, adapun hadis yang kita baca tadi itu adalah lafaz atau kalimat yang ada di sahihnya Imam Muslim. Wa tasaruhu al-Bukhari. Tapi di kitabnya Imam Bukhari ini lebih ringkas lagi. Redaksinya itu lebih ringkas lagi. As-salisu, adapun hadis yang ketiga, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, masih sama juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau. Qala, Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lafaz hasbunallahi wa ni'mal wakil, ya. Zikir hasbunallahi wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim. Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nari, ketika beliau ya dilempar ke dalam kobaran api. Jadi ketika dulu Nabi Ibrahim yang karena ingin membela keesaan Allah, ya, mentauhidkan Allah, beliau waktu itu kan melakukan penghancuran terhadap sesembahan kaum waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala kaum waktu itu. Tapi ketika menghancurkan berhala ini, tidak semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar. Ya, ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Beliau meninggalkan satu berhala yang paling besar dan menancapkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala tadi itu ditancapkan ke berhala yang paling besar tadi. Yang kecil-kecil dihancurkan sampai habis dan meninggalkan berhala yang paling besar. Ya, setelah selesai ditinggal. Ya, setelah beberapa saat ya, datanglah kaum itu dan menyaksikan ternyata sesembahan berhala-berhala yang disembah kaum itu ternyata sudah hancur semuanya dan meninggalkan satu berhala besar tadi. Sehingga timbul pertanyaan, ya, kira-kira siapa ini yang menghancurkan, yang berani menghancurkan berhala-berhala sesembahan ini? Semua saling mencari tahu. Dan setelah dipikir-pikir ya bahwa selama ini yang paling menentang terhadap menyembah berhala ini adalah Ibrahim. Maka kemudian mencarilah kaum ini mencari Nabi Ibrahim. Setelah ketemu, ditanya, ya disidang singkatnya di tempat penghancuran tadi. Nabi pun ditanya oleh kaumnya, ya, siapa wahai Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya, dengan cerdas Nabi Ibrahim waktu menjawab, kamu silakan tanya kepada berhala yang besar itu.
Ya, jadi tidak langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa aku yang menghancurkan, tidak, tapi dijawab oleh beliau, kamu silakan tanya itu berhala yang paling besar yang tiap hari kamu sembah, pasti dia tahu. Yang lain dihancurkan pasti dia tahu. Ternyata jawabannya juga mencengangkan kamu ini. Oh ya, tidak mungkin bisa menjawab. Patung kok bisa berbicara, bisa menjawab. Nah, ini cerita Nabi Ibrahim. Ditambahi sama Ibrahim. Nah, lagi itu kamu sudah tahu bahwa patung tidak bisa berbuat apa-apa, bicara saja tidak bisa, kok kamu sembah? Berarti kan ini kan sebuah kesalahan. Sehingga terdiam semuanya mereka. Sudah tahu patung, tapi kok disembah? Ya, karena sudah kalah bantah dalam perdebatan ini, kemudian diputuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya, dan ketika dibakar, dan doa yang dibaca Nabi Ibrahim ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupkan aku, dan Allah sebaik-baik zat untuk berserah diri. Ya, waktu itu kan Allah berfirman, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, sehingga api yang berkobar-kobar itu menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Jadi semua itu kekuasaannya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, ya, termasuk api tadi ini. Jadi kita husnudzon saja kepada Allah, ya. Apapun yang kita jalani, kita lakukan, kita husnudzon kepada Allah. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini ya tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu, ketika orang-orang berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, ketika Nabi Muhammad dikatakan oleh kaum waktu itu, kaum kafir ya, inan nasa, sesungguhnya manusia qad jama'u, sudah berkumpul, ya, mau menyerang. Fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada orang-orang tersebut. Tetapi Nabi Muhammad tambah, dan kaumnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad tambah, fazadahum imana, mengetahui banyak musuh yang akan menyerang, tapi keimanan Nabi Muhammad dan sahabatnya tambah meningkat, bertambah-tambah. Dan waktu itu beliau juga mengatakan, juga berucap, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika perang yang kelihatannya kalah jumlah, tapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad bisa memenangkan perang tersebut. Jadi semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada juga setelah satu kisah, ada salah satu tokoh itu bernama Malik bin Dinar. Ketika Malik bin Dinar ini pergi haji, ketika sedang haji, tidak sengaja beliau melihat seekor burung gagak. Anehnya, burung gagak ini terbang, dan di paruhnya itu ya membawa sepotong roti. Ya, burung gagak kok makanannya roti, kan perlu dicurigai. Ya, merasa aneh ya,
Kemudian Malik bin Dinar ini mengikuti Gagak tadi, diikuti, pokoknya kemana-mana diikuti, dan akhirnya Gagak ini itu berhenti di salah satu gua, masuk gua tersebut, terus diikuti oleh Malik bin Dinar. Ketika masuk, alangkah terkejutnya beliau ketika beliau masuk, ternyata Gagak ini sedang menyuapi orang di dalamnya. Ya, ada orang di dalam gua itu disuapi Gagak. Kenapa kok sampai disebut Gagak? Ternyata orang ini terikat, ya, tangannya terikat, kakinya terikat, dan disuapi oleh Gagak tadi. Ketika tahu, ya, Malik bin Dinar ini, dihampirilah orang tersebut. Ketika ditanya, engkau siapa? Kok sampai bisa di sini, ceritanya bagaimana? Orang tersebut jawab bahwa aku juga jamaah haji, aku juga sedang beribadah haji. Tapi ketika perjalanan aku ternyata dirampok, harta bendaku dirampas, kemudian aku diikat dan aku dimasukkan ke gua ini. Terus ditanya lagi, juga beliau juga bercerita, kok sampai bisa seperti itu? Ternyata orang ini sudah terikat selama 5 hari. Dia 5 hari itu tidak makan, tidak minum. Kemudian dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, ya, intinya minta tolong kepada Allah, dan juga minta tolong kepada orang yang mungkin mendoakan sahabat saudara-saudaranya. Beliau mengatakan bahwa akulah orang yang butuh pertolongan itu. Kemudian Allah mengirim burung Gagak tadi. Ya, karena tawakalnya orang tersebut, kan di dalam gua tidak ada yang mungkin menolong sampai 5 hari. Ya, untuk menolong orang tersebut, akhirnya Allah mengutus burung Gagak. Ya, setelah dilepaskan oleh Malik bin Dinar, kemudian keduanya keluar, ya, melanjutkan ibadah hajinya. Ya, ketika melewati gurun pasir, ya, karena jauh juga, ya, ini tengah perjalanan kehausan keduanya. Karena haus, berusaha mencari minum, ya, karena ketepatan waktu itu tidak bawa minum, mencari-cari, kemudian keduanya ini melihat segerombolan kijang, ya, yang sedang minum di sumur. Ada banyak kijang bergerombol mengelilingi sumur minum. Ya, mengetahui kedatangan Malik bin Dinar dan orang tadi, kemudian kijang ini, ya, buyar, menghindar, lari semuanya. Kemudian Malik bin Dinar minum dari sumur tersebut. Ya, anehnya di sini, ketika yang minum kijang tadi, ya, itu minumnya enak, ya, tinggal minum saja, bisa langsung minum. Jadi airnya itu melimpah meruah sampai ke atas sehingga langsung bisa diminum oleh Gagak. Tapi ketika Malik bin Dinar akan minum, ternyata airnya itu habis. Airnya itu habis, yang ada, ya, yang di bawahnya itu. Ya, jadi kalau mau minum harus menimba dulu. Kalau yang kijang itu bisa langsung minum, ternyata Malik bin Dinar harus nimba dulu, ya, karena haus. Ya, kemudian Malik bin Dinar nimba dan minum sampai hausnya hilang. Waktu itu Malik bin Dinar berkata, ya Allah, kijang yang tidak rukuk, yang tidak sujud, engkau mudahkan untuk minum. Tapi kenapa aku tidak engkau mudahkan? Kenapa aku harus nimba dulu tadi? Kemudian muncullah suara, ya, kalau bahasanya di dalam itu hatif, ya, suara tapi tidak ada orangnya. Berkata suara ini,
Kijang ini tawakal kepadaku, mudahnya gitu ya. Tapi kalau engkau wahai Maldinat, kamu bertawakalnya kepada tali dan timba. Ya, bedanya itu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Kita itu berserah dirinya kurang. Berserah diri kepada Allah itu kurang. Ya emang ini ya harus kita selalu usahakan. Ya intinya dari cerita ini adalah kita harus ya berusaha sebisa mungkin semua perkara kita, ya, semua persoalan kita itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya. Ya, orang yang tadi ya, yang dirampok ya, tapi karena dia tawakal kepada Allah, nggak ada yang menolong sehingga Allah mengutus burung gagak tadi. Segerombolan kijang juga seperti itu. Karena kijang-kijang ini tawakal, Allah memudahkan untuk minum. Beda dengan Malik bin Dinar tadi, harus menimba dulu baru mendapatkan air. Ya, jadi tapi semuanya harus ada usaha dulu tadi ya. Enggak langsung kita tawakal. Ketika ditanya temannya, "Kamu enggak kerja, Mas?" "Enggak, aku tawakal kepada Allah." Ya, bukan seperti itu. Jadi harus berusaha dulu baru kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya kita itu positive thinking saja ya. Ya, yang sedang kuliah ya positif saja. Pokoknya kuliah berusaha sekuat mungkin sehingga ujian-ujiannya mama skripsinya juga cepat selesai. Kalau sudah kuliah juga gitu. Normalnya kan kalau sudah kuliah ya kerja. Ya nyari kerja dulu. Setelah dapat kerja normalnya juga nikah. Ya seperti itu. Kalau sudah nikah nggak usah khawatir bisa ngasih makan apa tidak, nggak usah. Nggak usah seperti itu. Dibuang apa pikiran-pikiran seperti itu. Pokoknya pasrah kepada Allah. Tapi tadi harus diiringi sebelumnya dengan usaha semaksimal mungkin. Nggak boleh langsung pasrah pada Allah. Atau sebaliknya, ya kerja terus tapi tidak pernah bertawakal kepada Allah. Jadi kerja kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'u, adapun hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad pernah berkata, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thairi, bahwa akan masuk surga, ya, yadkhulul jannah, akan masuk surga. Siapa yang akan masuk surga? Aqwamun, para kaum, afidatuhum, yang hati kaum tersebut misla afidatit thairi, itu seperti hatinya burung. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kila maknahu, diucapkan bahwa maksud dari ayat ini adalah mutawakkiluna, adalah orang-orang yang bertawakal kepada
Allah. Ya, kita bisa lihat burung ya. Kita bisa belajar dari burung. Burung itu tiap pagi ya, tiap hari ini pasti keluar dari sarangnya, keluar mencari makan. Setelah dapat makan ya kenyang ya, kalau punya anak akan membawakan secukupnya untuk anaknya ya, burung ini ketika cari makan yang dibawa ya cuma dua itu, paruhnya dan cakarnya itu. Nggak pernah bawa karung, nggak pernah bawa pisau, bawa tembak, nggak pernah. Jadi secukupnya. Kalau sudah kenyang ya kembali ke sarangnya. Kalau punya anak tadi membawakan secukupnya untuk anaknya. Jadi butuhnya segitu ya, ngambilnya juga seukuran itu burung. Nggak pernah ya, ada burung itu tadi bawa plastik ya, kan bisa atau mungkin burung bawa kresek ya, bawa makanan banyak, nggak pernah. Pokoknya tiap hari seperti itu, tiap hari keluar ya, cari makan, kalau kenyang kembali ke sarangnya. Setiap hari gitu. Nggak pernah burung itu merasa tadi khawatir tidak bisa makan, tidak pernah. Karena tadi tiap hari burung ini berusaha tadi mencari makan. Ya kita juga seperti itu. Kita juga mestinya seperti itu. Tiap hari selalu berusaha untuk mencukupi kita dan keluarga kita. Ya, bagaimanapun caranya ya. Entah itu jualan atau yang ahli nukang juga mungkin nukang, yang ahli IT ya mungkin juga IT, ngedit itu kan juga kerja juga itu kan ya. Dan kerja ini juga ibadah bagi kita. Jadi burung tidak pernah merasa khawatir tidak bisa makan, tidak pernah. Kita juga betul. Kita jangan khawatir tidak bisa makan, karena Allah itu menjamin semua rezeki hambanya. Pokoknya selama kita masih bernafas ya, apapun itu yang masih hidup pasti ada jatah rizkinya. Kalau kita masih bernafas berarti jatah rezeki kita masih ada. Baru kalau jatah rezeki kita habis berarti kita akan menghadap Allah, kita akan meninggal. Selama kita masih hidup jatah rezeki kita pasti ada. Tapi tadi harus diusahakan untuk mencarinya. Nabi saja kan gitu. Nabi saja bekerja mencari nafkah. Apalagi kita. Wakilah, dan juga diucapkan qulubuhum raqiqatun. Hati-hati orang yang masuk surga tadi itu hatinya lemah lembut. Hatinya burung juga lemah lembut. Jadi kenapa kok yang buat pelajarannya, yang dibuat contoh kok burung, kok bukan yang lain ya?
kok mungkin enggak musang ya. Kan ada istilah musang berbulu apa? Berbulu domba. Itu kan istilahnya. Ya musang bulunya ya bulunya musang mestinya. Atau ada juga hewan lain itu yang banyak diistilahkan, yaitu ada kancil itu, atau kelinci itu ya. Di luar kan ada itu, ada salah satu majalah itu ikonnya itu yang dipakai adalah kelinci itu, dikenal dengan Playboy itu kan kelinci yang dipakai. Tapi di hadis ini yang dibuat perumpamaan adalah burung tadi. Karena burung tadi selalu berusaha ya, tiap hari berusaha dan tidak khawatir kekurangan tadi, itu burung. Dan mengambilnya juga secukupnya, itu burung. Enggak sampai nimbun-nimbun, tidak, tapi ngambilnya secukupnya. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Termasuk burung itu ada burung merpati terkenal dengan setianya, itu kan burung juga. Ya, jadi seperti itu. Kita pasrahkan semua ya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk itu semua adalah kehendak Allah. Seperti di awal hadis tadi, kalau orang yang beriman itu semua perkaranya baik. Kalau dapat nikmat maka dia akan bersyukur, itu adalah kebaikan. Kalau dia dapat musibah maka dia akan bersabar, itu juga sebuah kebaikan. Pokoknya kita harus selalu khusnudzon kepada Allah. Jangan negatif thinking tadi. Kalau kita mindset kita negatif thinking, itu bisa berakibat kepada psikis kita juga, kan banyak ya kasusnya. Karena banyak mikir hingga jadi stroke, masuk rumah sakit, itu dari pikiran tadi. Pokoknya nggak usah mikir yang aneh-aneh tadi. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Di waktu corona kan juga gitu ya. Waktu corona kan gitu. Kebanyakan yang kena corona itu karena tadi terlalu mikir yang aneh-aneh. Ada berita tetangganya meninggal, mikir aneh-aneh, takut ketularan lain-lain, sehingga fisiknya drop. Ketika diperiksakan, ya akhirnya kena corona benar. Jadi semua yang kita kerjakan, mari kita selalu positif tadi. Pokoknya diawali dengan berusaha, apapun itu ya. Entah itu yang sedang belajar, berusaha sekuat mungkin. Yang bekerja, yang berkeluarga juga berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin untuk hari ini ya. Ini juga kita mendekati pil-pil ini ya, pilihan ya. Jadi apapun pilihan kita, Allah sudah menentukan semuanya. Pokoknya ya, baik-baik saja ya, pasti semua sudah diatur oleh Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi ya nggak usah saling tadi menjelekkan, saling menjatuhkan, ya. Bahkan saling menjauh jangan sampai. Pokoknya meskipun dalam keadaan panas, terutama ketika pilpres ini, mari kita selalu
berbuat baik kepada sesama di antara kita. Mari kita akhiri masih ilmu kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.